kita bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah peminatan. Persiapkan handout kalian dan jangan lupa kalian saksikan video berikut ini. Materi kali ini berbicara tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia sangat-sangatlah penting bagi kelangsungan negara Indonesia di mata dunia internasional. Pengakuan kemerdekaan Indonesia terbagi menjadi dua jenisnya, yaitu adalah de facto dan juga de jure. Pengakuan de facto merupakan pengakuan yang diberikan kepada negara yang telah memenuhi unsur-unsur negara yang ada. Selain itu, pengakuan de jure adalah pengakuan secara hukum. Lalu syarat-syarat berdirinya suatu negara, yang pertama memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, memiliki rakyat atau penduduk, dan juga adanya pengakuan dari negara-negara lain sebagai syarat berdirinya suatu negara. Pengakuan negara-negara yang mendukung Indonesia antara lain Mesir. Bentuk dukungan yang ada adalah Mesir mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Adanya perjanjian terhadap Mesir dan Indonesia. Lalu negara India. Negara India mengecam bentuk agresi militer yang dilakukan oleh Belanda serta mengadakan konferensi New Delhi. Lalu negara Palestina melakukan penyiaran ucapan selamat pertama kali yang dilakukan oleh Palestina. Lalu negara Australia, bentuk dukungan yang dilakukan adalah pihak Australia memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang dan mewakili Indonesia dalam konferensi 3 negara. Lalu ada negara Vatikan sebagai satu-satunya negara Eropa yang memberikan pengakuan bagi Indonesia. Negara Indonesia ternyata memiliki satu negara yang tidak mengakuinya, yaitu adalah Belanda. Berikut adalah video yang bisa kalian saksikan. Ketika besok bangsa Indonesia, rakyat Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ini terkait dengan kedaulatan bangsa, begitu. Tapi ternyata kemudian kita ketahui bahwa Belanda hingga saat ini belum mengakui atau menolak mengakui tepatnya 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi memang perlu diluruskan bahwa kemerdekaan atau eksistensi satu negara menurut Konvensi Montevideo 26 Desember tahun 1933 memang tidak memerlukan pengakuan dari negara yang lain. Itu adalah hak Belanda untuk tidak mengakui kita. Tapi dalam hubungan internasional nanti Profesor Hikmanto bisa menerangkan harusnya kedua belah saling mengakui. Nah, kalau yang satu tidak mengakui yang lain ya mungkin bisa dijelaskan ini hubungan apa, ya. Nah, jadi inilah yang kami sudah sejak tahun 2002 upayakan untuk dalam tanda kutip menormalisasi hubungan diplomatik. Itu. Jadi intinya bahwa kami menuntut Belanda harus mengakui de jure kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Untuk pemerintah Belanda, Indonesia itu merdeka merupakan hadiah dari Belanda tanggal 27 Desember tahun 1949, yaitu kepada Republik Indonesia Serikat. Sedangkan Republik Indonesia Serikat sudah dibubarkan 16 Agustus tahun 50 dan bulan September tahun 50 Republik Indonesia menjadi anggota PBB. Nah, jadi ini kan betul masalah yuridis internasional yang perlu diselesaikan. Itu di satu. Jadi perlu diluruskan. Pernyataan Menlu Benbow tahun 2005 di Jakarta tanggal 16 Agustus 2005 kalau dicermati dia tidak mengatakan mengakui tetapi menerima unfolding acceptance, menerima secara moral dan politis. Tetapi kalau kita baca satu hari sebelumnya di Den Haag tanggal 15 Agustus tahun 2005 dengan tegas dia menyatakan bahwa sekarang pemerintah Belanda menerima de facto. Ini kan janggal. Artinya sampai 2005 NKRI sama sekali tidak eksis. Nah, ini sebenarnya tanda kutip diberi hadiah atas kemerdekaan itu berdasarkan KMB, ya, Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Ya. Nah, itu yang sampai dengan hari ini tentu kita keberatan bahwa kita berjuang. Kita bukan seperti misalnya Malaysia atau Singapura yang memang memperoleh kemerdekaan itu bukan karena berjuang, tetapi memang diberikan oleh penjajahnya ketika itu Inggris. Nah,
ini yang kemudian oleh teman-teman hendak diperjuangkan bahwa harusnya ada pengakuan dari pemerintah Belanda bahwa Indonesia itu sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga mereka harus mengakui juga bahwa yang mereka lakukan adalah sebenarnya tindakan agresi terhadap Indonesia, bukan tindakan polisionil. Kira-kira seperti itu. Sejauh ini dari KUKB, upaya tahun demi tahun dilakukan begitu, tapi ternyata memang hasilnya masih nihil. Apa yang menjadi kendala sejauh ini, Pak Batara? Ya, jadi kalau tuntutan kami terhadap pemerintah Belanda sudah dimulai sejak tahun 2002. Ya, waktu itu kami masih memakai nama Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa. Ya. Karena tahun 2005 kami mau fokus kepada pemerintah Belanda. Oleh karena itulah kami dirikan Komite Utang Kehormatan. Jadi titik beratnya pada utang kehormatan, bukan pada utang uang. Walaupun ujung-ujungnya kalau berhasil tentu Belanda harus membayar pampasan perang. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuan utama adalah yang tadi Mbak Fentin sebut, kedaulatan negara. Dan yang lebih penting lagi, yang juga tidak kalah penting, martabat bangsa. Jadi sekarang begini, kalau kita hanya diterima de facto, kalau diibaratkan sebagai anak manusia yang hanya diterima keberadaannya, tapi tidak diakui legalitasnya, kan itu namanya anak haram. Ya. Nah, jadi kalau kita hanya diterima de facto, tapi tidak diakui legalitas sebagai satu negara yang utuh, untuk pemerintah Belanda kita ini negara haram. Jadi seperti saya sebutkan, itu hak Belanda seperti Indonesia tidak mengakui Taiwan, hanya mengakui satu Cina. Tapi negara Taiwan itu walaupun hanya sedikit yang mengakuinya, eksis terus. Demikian juga Israel. Ya, begitu juga Republik Rakyat Tiongkok yang puluhan tahun tidak diakui oleh negara-negara barat, tapi tetap eksis. Jadi memang pengakuan dari negara lain itu tidak diperlukan. Tetapi kalau misalnya kasus yang sekarang tadi kita mendengar Bung Karno, bahwa Belanda tidak mau mengakui de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, saya yakin Bung Karno pasti bilang go to hell. Baik. Ya, tetapi intinya demi martabat bangsa kan harus resiprokal. Oke, Pak Batara, kemudian Prof, yang menjadi pertanyaan juga adalah seberapa besar ini berdampak pada hubungan diplomasi antara dua negara ini? Cukup besar atau tidak? Ya, kalau menurut saya sih tidak harus menjadi besar ya. Nanti dijawab ya, Prof ya. Kita harus jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Air Pekan? Kasih kembali untuk Anda. Prof, kita mengingat bagaimana kemudian pejuang-pejuang kemerdekaan begitu untuk mendapatkan kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus 1945. Andaikan masih hidup kemudian masih bisa melihat akan sebegitu terlukanya melihat Belanda yang saat itu menjajah kita hingga saat ini belum mengakui 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi saya tanyakan dampaknya sejauh ini pada hubungan diplomasi? Ya, sebenarnya tidak terlalu besar kalau misalnya pemerintah Belanda mau mengakui, ya kan? Karena apa? Para pejuang itu yang kita sebut sebagai pejuang, kita mau Belanda pun mengakui sebagai pejuang, bukan sebagai pemberontak. Saat ini artinya masih disebut sebagai pemberontak oleh kira-kira seperti itu kalau misalnya tidak ada pengakuan pada tanggal 17 Agustus. Dan kemudian yang jadi masalah juga bagi pemerintah Belanda pada waktu mereka tanda kutip melakukan aksi polisionil, itu mereka menganggap bahwa tentara-tentaranya itu melakukan perjuangan gitu kan. Padahal menurut sisi kita, oh kita lagi diserang, ya kan? Nah ini yang kalau di dalam Perang Dunia Kedua itu ada cut off-nya dengan adanya pengadilan militer terkait dengan kejahatan-kejahatan perang. Itu memang sengaja dibentuk, lalu ditentukan misalnya para penjahat perang Jerman, para penjahat perang dari Jepang. Nah bahkan sampai dengan hari ini kalau kita lihat pemerintah Korea, pemerintah Cina selalu menghendaki pemerintah Jepang meminta maaf kepada dua negara ini ya atas tindakan pada masa lalu. Nah sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Batara dengan KUKB-nya ini, kalau saja ini kan baru masih LSM, di tingkat LSM, kan bisa juga di tingkat pemerintahan. Pemerintah, seperti juga pemerintah Cina atau pemerintah Korea terhadap pemerintah Jepang, itu juga bisa mendesak agar pemerintah Belanda mau melakukan itu. Hanya saja sampai dengan hari ini, belum ada respon positif itu ya dari pemerintah Indonesia. Mungkin ini bisa dijadikan momentum. Kedua, ya memang kalau misalnya dianggap bahwa pada waktu itu banyak masyarakat kita yang menjadi korban dan lain sebagainya dan para pejuang kita, pertanyaannya adalah apakah pelaku-pelaku ini tidak kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya itu ya, sehingga bisa saja dibentuk pengadilan kejahatan
internasional. Kita punya di Indonesia ini pengadilan HAM misalnya. Memang di internasional ada yang namanya Mahkamah Kejahatan Internasional, International Criminal Court. Ada juga yang ad hoc yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sifatnya tribunal gitu ya, ad hoc. Seperti untuk Yugoslavia, untuk Rwanda itu ada. Nah, jadi ini yang kita inginkan gitu ya dari dari masyarakat, mungkin pemerintah juga sensitif terhadap permasalahan ini. Prof, haruskah kita khawatir atau bangsa ini khawatir andai Belanda di tahun-tahun berikutnya pun masih belum mengakui kemerdekaan RI di 17 Agustus 45? Kalau misalnya soal khawatir sih tidak, tetapi kan permasalahan ini akan menjadi selalu ganjalan gitu ya antar dua negara, terutama di level masyarakatnya. Ya, sama seperti ketika Korea dengan Cina selalu meminta maaf kepada pemerintah Jepang, dan pemerintah Jepang tidak mau. Bahkan kalau petinggi-petingginya pergi ke makam para penjahat perang, mereka memberikan hormat terhadap pejuang-pejuangnya, tapi selalu diprotes oleh Korea dan Cina. Nah, ini bisa menjadi tanda kutip batu sandungan, ya. Nah, tentu dari sisi kita Indonesia, kita selama ini sudah menjalin hubungan baik dengan Belanda, tetapi menurut saya perlu juga ada pengakuan seperti itu. Dan pada tahun berapa Pak? 2000 ini Menlu Belanda 2005 sudah melakukan pengakuan, tapi pengakuan secara de facto. Sekarang yang kita harapkan adalah pengakuan secara de jure bahwa memang 17 Agustus 45 ini Indonesia merdeka. Memang pada waktu itu kalau saya tidak salah Menlu datang ke peringatan 17 Agustus kita ya Pak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi sudah ada ke arah sana, tetapi memang ucapan itu atau pernyataan resmi itu tidak didukung. Tidak muncul. Mungkin juga di Belanda mereka menghadapi permasalahan-permasalahan sehingga tidak mau melakukan itu. Nah, ini dia seolah buntu komunikasi yang dilakukan begitu, karena menurut informasi parlemen di sana pun tidak sepakat, tidak sepenuhnya sepakat. Ada beberapa yang sudah sepakat tapi hampir sebagian besar menolak. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti diterima khusus Bapak Suci Paus Fransiskus. Tahta Suci Vatikan merupakan salah satu negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Ditandai dengan pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947. Sebagai pusat agama Katolik dunia, Vatikan memainkan peran yang menuntut penegakan nilai-nilai moral yang menyangkut kemanusiaan dan perdamaian. Mengingat pengaruh Vatikan dalam percaturan dunia internasional, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mengharapkan dapat bekerja sama dengan Vatikan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta memberantas perdagangan gelap. Ya, luar biasa melihat Pope yang dikagumi menjadi panutan dunia, dan saya berharap Vatikan akan support terus untuk human rights dan juga apa yang kita lakukan di Indonesia. Apa tadi yang disampaikan dari Ya, ucapan terima kasih atas cyclical statement yang beliau kirim di acara Our Ocean Conference, dan saya juga mengundang beliau ke Indonesia. Dan beliau berkenan untuk datang ke Indonesia, Bu? Ya, beliau akan terus berdoa dan membantu dengan doa dan support yang bisa dikeluarkan oleh. Video yang kalian saksikan hari ini, apakah kalian sudah mengerti tentang materi yang ada? Baiklah, berikut ini kalian akan mengikuti kuis untuk kita mengevaluasi pada pembelajaran bab yang pertama ini. Silahkan kalian nanti buka Edmodo kalian, kemudian kalian klik link kuis yang ada di sana. Kemudian kalian bisa mulai mengerjakan itu, dan kemudian kalian bisa mendapatkan hasil skor total seberapa jauh kalian pemahaman kalian tentang materi ini. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih. Tetap semangat.